اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah selesai sudah kita salat subuh. Alhamdulillah selesai sudah kita sahur. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat satu malam penuh atau satu malam suntuk. Ini keutamaan orang yang salat subuh berjamaah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, beliau senantiasa berdoa. Doa yang senantiasa Nabi ucapkan setelah salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi tiga permintaan Nabi ya. Apa tiga tersebut? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik atau yang halal, kemudian amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Majalis Syahri Ramadan karangan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk bab berikutnya, yaitu fi adabis siyam al-wajibah, adab-adab yang wajib ketika berpuasa. Artinya adab-adab, hal-hal yang wajib diperhatikan ketika kita melakukan ibadah puasa. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang wajib yang hendaklah kita perhatikan ketika melakukan ibadah puasa adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah, baik ibadah qauliyah maupun fi'liyah, baik ibadah yang ucapan maupun perbuatannya. Di antara ibadah yang wajib yang sangat diperhatikan adalah ibadah solat. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa, namun tetap kita perhatikan adab-adab yang wajib. Apa adab yang wajibnya? Yaitu tetap menjaga solat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpuasa namun tidak solat. Karena ada mungkin ya sebagian orang, dia berpuasa, puasa rajin tapi tidak solat, atau sebaliknya solat rajin tapi puasa tidak, sampai dua-duanya terpenuhi. Sebab dua-dua ini bagian dari rukun Islam. Nah, jadi yang adab yang wajib yang perlu perhatikan adalah solat berjamaah. Alhamdulillah untuk di bulan Ramadan ketaatan tersebut meningkat.
Artinya kalau kita lihat baik masjid maupun musholla, untuk sholat berjamaah lebih diperhatikan. Untuk sholat berjamaah lebih diperhatikan. Oleh karena itu bersyukur atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah didatangi oleh orang buta. Orang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada penuntun saya yang menuntun pergi ke masjid. Awalnya Rasulullah berikan keringanan. Setelah dia pergi beberapa langkah, dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi, kata Nabi, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan? Artinya, dengarkah suara azan? Qala na'am. Ya, kata orang ini. Maka Nabi mengatakan, fa hendaklah engkau pergi ke masjid atau wajib untuk mendatangi masjid. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, maka jaga sholat, kemudian sholat berjamaah. Jangankan orang yang normal, orang yang sehat saja, orang yang buta saja diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke masjid. Nah, lalu bagaimana kita yang tidak buta? Awalnya orang buta tadi dia minta izin kepada Nabi karena tidak ada yang membimbingnya, yang menuntun pergi ke masjid. Awalnya Nabi beri keringanan, tapi setelah itu Nabi tanya lagi, dengar azan atau tidak? Katanya ya. Maka Nabi katakan, jawab azan tersebut. Artinya hendaklah datang ke masjid. Nah, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, untuk salat berjamaah lebih diperhatikan ya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian meninggalkan jamaah ini merupakan sifat orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya. Artinya ketika kita tidak salat berjamaah bukan berarti jadi munafik, tidak. Tapi sifat orang munafik di zaman Nabi dahulu, mereka tidak sholat berjamaah, apalagi untuk dua sholat. Sholat apa itu? Isya dan subuh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, athqalus sholawati 'alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat terhadap orang-orang munafik atau bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Fajar sama artinya dengan subuh. Fajar bahasa lain dari subuh. Ada hadis Nabi mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar. Salat sunat fajar artinya qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh artinya 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Itu baru salat sunat qobliyah subuhnya, apalagi salat subuhnya yang wajib. Baru salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya dikasih pilihan 2 rakaat sebelum subuh salat sunat yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, dipilih antara salat 2 rakaat sebelum subuh atau uang 1 miliar, pilih mana? Dua-duanya nggak boleh dipilih. Hakim salat sunnah, serius. Nanti kita coba nih. Nggak perlu 1M 10 juta aja dah. Kalau salat sunat 2 rakaat, uang 1M tidak dapat. Tapi kalau seandainya tidak salat sunat 2 rakaat, dapat uang 1M. Pilih mana? 1M.
Padahal 2 rakaat sebelum subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dunia dan seisinya semuanya sudah milik kita. Ternyata setelah dikasih pilihan milih apa ya? Nah, jadi intinya salat fajar itu artinya salat subuh. Jadi kalau jumpa nanti hadis Nabi baik terjemahan atau bahasa Arab, jangan salah paham dengan istilah fajar. Jangan salah paham, karena ada sebagian orang mengira salat sunat fajar itu adalah memang niatnya salat fajar selain salat subuh. Jadi yang benar fajar itu artinya subuh. 2 rakaat dalam hadis mengatakan 2 rakaat salat sunat fajar, yaitu qabliyah subuh. Dan qabliyah subuh ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mukim maupun musafir. Seandainya di sini ada tadi tidak sempat salat sunat qabliyah subuh, maka boleh diqadha dikerjakan setelah subuh, baik setelah subuh langsung ataupun ketika waktu syuruk, waktu isyraq atau syuruk. Syuruk itu artinya matahari terbit. Sebagian masjid ada tulisannya syuruk. Ada waktu subuh, ada waktu syuruk. Nah, kita dianjurkan salat sunat isyraq. Salat sunat isyraq. Nah, untuk qabliyah subuh tadi seandainya tidak sempat, bisa dikerjakan langsung setelah salat subuh ataupun di waktu syuruk. Waktu syuruk adalah waktu pertama masuknya salat duha. Kapan waktu syuruk salat tersebut? Setelah diteliti oleh para ulama, waktunya 1,5 jam setelah masuknya waktu subuh. Ini cara yang paling mudah. Subuh jam berapa? Jam berapa sekarang? Yang biasa adzan 4.53 subuh. 1,5 jam setelah 4.53 jam berapa? 6.20 ya, atau 6.23. Berarti jam 6:23 sudah boleh salat sunat isyraq atau salat sunat syuruk isyraq sama. Jadi seandainya qabliyah subuh tadi tidak dikerjakan atau tidak sempat, maka boleh dikerjakan kapan? Setelah subuh langsung atau ketika masuknya salat sunat isyraq. Nah, bisa dikerjakan dulu qabliyah subuhnya, kemudian baru salat sunat syuruk. Di sini juga kita jelaskan ya. Ada salat sunat isyraq ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghada fi jamaah." Barang siapa salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk di tempat duduknya berzikir kepada Allah. Baik berzikirnya duduk majelis ilmu, baca Quran ataupun tahsin yang lainnya. Nah, dia duduk di tempat duduknya berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, sampai waktu isyraq syuruk. Lalu salat 2 rakaat, falahu ka ajril haji wal umrah, maka baginya pahala haji dan umrah. Tamah, sempurna. 3 kali disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Ketika kita sholat subuh berjamaah, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid sampai matahari terbit. Jangan pas terbitnya, tambah 15 menit. Yang tadi kita sebutkan, setelah dicek 1,5 jam setelah masuknya waktu subuh. Hari ini berarti jam 6.20 ya. Jam 6.20 sudah bisa salat sunat isyraq. Apa keutamaannya? Sama dengan haji dan umroh. Nabi sebutkan 3 kali untuk meyakinkan. Tamah, sempurna kata Nabi. Nah, jadi bagi yang tadi qabliyah subuh belum sempat dikerjakan, bisa dikerjakan di waktu
isyraq tersebut. Ingin sholat duha setelah itu juga boleh, karena waktu duha masuk pas di awal tersebut bagi yang ingin sholat duha di awal. Tapi kalau ingin nanti pertengahan boleh, mau jam 9, jam 10 sholat duha diperbolehkan. Nah, kembali kita ke hadis Nabi SAW. Kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Kenapa ini paling berat bagi mereka? Kenapa dua sholat ini paling berat? Kenapa tidak zuhur, asar, dan maghrib? Enggak kelihatan ya, Masya Allah. Ya, karena di zaman dahulu belum ada PLN. Di zaman dulu belum ada PLN. Jadi orang-orang munafik, mereka kalau tidak sholat di dua sholat ini, isya dan subuh, tidak ketahuan karena gelap. Sehingga orang-orang munafik dahulu untuk sholat isya mereka banyak yang tidak datang, sholat subuh mereka tidak datang. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib mereka datang. Padahal mereka orang-orang munafik. Itu orang munafik dahulu ya, di zaman Nabi SAW. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, apa yang maksud dengan munafik? Munafik itu orang yang pura-pura beriman, hakikatnya mereka kafir, tidak beriman. Itu yang dikatakan dengan munafik. Dia menampakkan keislamannya, pura-pura Islam, tapi hakikatnya tidak Islam. Itu yang dikatakan munafik ya. Jadi itu ada dahulu di zaman Nabi SAW. Seandainya ada di zaman ini, dia aslinya kafir, kemudian pura-pura beriman, lisannya mengucapkan syahadat, hatinya tidak, maka itu dikatakan munafik. Oleh karena itu orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir dia jelas kafirnya, tidak beriman, tapi jelas. Orang munafik dia kafir, pura-pura masuk Islam. Oleh karena itu kalau dibilang munafik jangan mau, bahaya. Sebab munafik ini lebih rendah derajatnya daripada orang kafir. Jadi jangan salah paham ya dengan istilah munafik. Karena hari ini banyak orang sedikit mengatakan munafik. Padahal makna munafik sebenarnya adalah orang yang pura-pura masuk Islam, yang tidak beriman. Ini makna dari munafik. Dan sifat-sifat mereka disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, tanda-tanda orang munafik 3. Apa ya? Idza haddatsa kadzdzaba, apabila bicara dia dusta. Apalagi wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia tidak tepati. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Ini sifatnya. Bukan berarti kalau ada orang bicara dusta berubah jadi munafik, tidak. Jangan salah paham. Karena hari ini banyak yang salah paham dengan hadis yang menyatakan ciri-ciri orang munafik. Sehingga ketika mereka baca hadis tanda-tanda orang munafik 3, dianggap orang munafik itu kalau apa? Kalau bicara dia dusta, kemudian apa lagi? Berjanji dia ingkari, dipercaya khianat. Bukan berarti ketika bicara dusta status berubah jadi munafik, tidak. Nabi hanya sebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Kalau seandainya ada orang beriman bicara dusta, orang muslim, maka status tetap sebagai muslim, bukan orang yang munafik. Sebenarnya bicara dusta bukan hanya ciri-ciri orang munafik, orang kafir juga. Orang kafir dan Islam yang lainnya juga ciri-ciri mereka bicara dusta. Jadi kembali lagi ke hadis Nabi SAW, kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh atau salat fajar. Kenapa dua salat ini? Karena dua salat ini di zaman Nabi tidak ada lampu ya, tidak ada PLN, sehingga mereka bisa bersembunyi, tidak datang ke masjid, tidak ketahuan. Kemudian walau ya'lamuna ma fi bihima la tuhuma walau habwa, seandainya mereka mengetahui keutamaan
di dua solat ini, maka niscaya mereka datangi walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi seandainya mengetahui fadilah keutamaan di solat Isya dan subuh, niscaya akan didatangi walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi ikhwani wa akhwati azza Allah wa iyyakum, ini pertama yang perlu perhatikan, adab-adab yang wajib diperhatikan bagi kita yang berpuasa, yaitu memperhatikan amalan wajib yang lain. Apa amalan wajib yang paling utama? Yaitu salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati azza Allah wa iyyakum, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, untuk majlis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.